diketahui ada persamaan HCl, larutan HCl ditambah dengan logam Zn menghasilkan reaksi larutan dari ZnCl2 ditambah dengan gas H2. Pertanyaannya adalah setarakan reaksi dengan cara bilangan oksidasi. Nah, kalau dibilang dengan cara bilangan oksidasi itu yang gimana teman-teman? Artinya yang menggunakan perubahan Bilox ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita tuliskan kembali nih reaksinya. Jadi ada HCl ditambah dengan Zn, logam Zn menghasilkan reaksi jadi larutan ZnCl2 ditambah dengan gas H2 gitu kan. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan Bilox dari masing-masing atom ini sehingga kita bisa nentuin nih perubahan Biloxnya. Jadi kalau pertama-tama kita mulai dari HCl, kita kan tahu ya kalau H itu Biloxnya sama dengan positif 1 dan muatan ini kan muatan dari larutan ini atau muatan dari molekul ini kan sama dengan 0. Maka Bilox dari Cl di sini tuh adalah sebesar min 1 karena 1 kurang 1 kan sama dengan 0 gitu kan. Nah, kemudian untuk Zn di sini zinc atau yang kita kenal dengan seng itu kan merupakan logam nih. Bisa teman-teman lihat dari fasenya itu adalah solid. Nah, logam dalam fase solid bilangan oksidasinya itu sebesar 0 ya kan. Kemudian ada ZnCl2. Kita tahu kan tadi kalau Bilox Cl yang di kiri itu sama dengan negatif 1 gitu. Nah, sementara di sini itu ada negatif 1 juga. Kalau gitu negatif 1 dikalikan sama 2 berarti kan ada negatif 2 dan muatan molekul ini itu kan sama dengan 0. Berarti kalau gitu kita bisa nentuin dong Biloxnya Zn berapa? Biloxnya Zn itu pastilah harus 2 karena 2 kurang 2 kan harus 0 gitu. Nah, sementara ditambah dengan gas H2. Gas di sini tuh atau yang kita sebut juga dengan atom diatomik biasanya itu Bilox untuk atom diatomik itu sebesar 0. Ya udah, kita bisa lihat kan siapa aja yang mengalami perubahan Bilox. Ayo kira-kira siapa aja yang mengalami perubahan Bilox teman-teman? Di sini Cl dengan H, siapa yang mengalami perubahan Bilox? Di kiri Cl itu ada negatif 1, di kanan juga ada negatif 1. H di kiri ada positif 1, sementara di kanan ada 0. Berarti kalau gitu H di sini dari positif 1 berubah menjadi 0 ya kan. Berarti kalau gitu dia dong yang ngalamin perubahan Bilox dari positif 1 ini ngalamin perubahan jadi 0. Jadi dari positif 1 berubah ke 0. Dari positif 1 ke 0 itu ngalamin penaikan atau penurunan teman-teman. Itu mengalami penurunan. Berarti dia ngalamin yang namanya reduksi. Teman-teman harus bisa ya bedain antara reduksi dengan oksidasi. Kalau reduksi artinya dia itu penurunan bilangan oksidasi. Kalau dia oksidasi artinya dia penaikan bilangan oksidasi. Berarti kalau gitu selisihnya berapa? Dari positif 1 ke 0, selisihnya itu kan sama dengan 1. Nah, selanjutnya siapa nih yang ngalamin perubahan Bilox? Yang ngalamin perubahan Bilox pastilah si logam Zn. Kenapa? Karena dari 0 dia berubah nih jadi positif 2. Berarti dia ngalamin yang namanya kenaikan atau penurunan teman-teman. Dari 0 ke positif 2. Pastilah ini tuh ngalamin yang namanya kenaikan. Nah, karena yang dia ngalamin kenaikan itu disebut dengan oksidasi. Nah, selisihnya dari 0 ke 2 itu kan sama dengan 2 ya. Dari 0 ke positif 2 itu sama dengan 2 gitu. Nah, jadi kalau gitu kita udah tahu nih siapa aja yang ngalamin oksidasi dan siapa aja yang ngalamin reduksi, ya enggak? Nah, langkah selanjutnya jadinya gimana? Langkah selanjutnya kita tinggal setarain unsur-unsur yang mengalami perubahan Bilox. Nah, di sini itu hanya HCl itu ada 1, di kanan itu ada 2. Berarti kalau gitu HCl itu harus kita kali 2 ya kan. Nah, sementara di sini kalau teman-teman perhatikan ini kan perubahan Biloxnya itu kan ada 2 dan 1. Maka teman-teman sebenarnya bisa aja langsung kali silang selisihnya gitu. Jadi di sini itu kali 2, sementara di sini itu teman-teman kali 1. Jadi kalau gitu untuk setiap yang ngalamin perubahan reduksi berarti ada HCl itu harus dikali 2 gitu. Nah, sementara teman perhatikan jumlah H yang di kanan itu kan ada 4 ya, ada 2 ditambah 2 gitu kan, atau 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Berarti kalau begitu yang di depan ini udah bukan 2 HCl lagi nih teman-teman, tapi udah harus
4 HCl. Kenapa harus 4 HCl? Karena jumlah atom H-nya harus sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Berarti kalau gitu ininya jadinya kita kali 4 gitu. Nah, sementara Zn itu kan tadi kita kali 1, berarti ini kali 1, ini kali 1 gitu kan. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekarang Cl yang di kiri gimana? Cl yang di kiri itu ada 4 kan? Karena 4 kali 1 itu sama dengan 4. Sementara Cl yang di kanan itu cuma ada 2. Berarti kalau gitu di sini harus kita kali 2. Kalau di kanan teman-teman kali 2, berarti di sini juga harus kali 2. Jadi persamaan reaksi setelah ngalamin perubahan Bilox atau disetarakan dengan cara Bilox itu kalau dituliskan kembali akan jadi seperti ini. Nah, ini dia persamaan reaksinya teman-teman. Oke deh, sekian.